إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في العالمين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada sekalian jamaah. Marilah bersama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenarnya, yaitu dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Bahwasanya tidak ada perbedaan di antara seseorang dengan yang lainnya. Maka alangkah beruntung dan bahagianya orang yang termasuk golongan orang yang muttaqin, karena kelak akan mendapat tempat dan makom yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-An'am ayat 160 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Yang artinya, barang siapa yang membawa amal baik, maka baginya pahala amal baik 10 kali lipat. Dikisahkan pada suatu hari, Sayyidah Fatimah Az-Zahra sangat menginginkan buah delima. Sayyidina Ali bin Abi Thalib segera berangkat ke pasar untuk mencari delima yang dimaksud. Mengingat uang yang dimilikinya waktu itu sangat terbatas, Sayyidina Ali hanya membelikan 1 buah delima untuk istri tercinta Sayyidah Fatimah. Di tengah jalan datang seorang yang sangat miskin menginginkan buah delima. Oleh Sayyidina Ali diberikan setengahnya. Sesampai di rumah, Sayyidina Ali menceritakan kepada Sayyidah Fatimah mengapa buah delima yang dibawakannya tinggal setengah. Selang beberapa lama terdengar seseorang mengetuk pintu. Begitu dibuka ternyata yang datang yaitu Salman Al-Farisi. Ia berdiri di depan pintu dengan membawa 9 buah delima. Rasulullah SAW mengutus Salman Al-Farisi untuk memberikan 10 buah delima kepada Sayyidah Fatimah. Hanya saja Salman menyembunyikan 1 buah delima, sehingga yang dibawanya hanya 9 buah delima. Salman lalu berkata, "Ini ada buah delima dari Rasulullah untuk Sayyidah Fatimah." Sayyidina Ali lalu berkata, "Kalau benar ini dari Rasulullah, pasti jumlahnya 10, bukan 9. Mendengar hal itu Salman Al-Farisi kaget, lalu bertanya, "Bagaimana engkau tahu wahai Sayyidina Ali?" Sayyidina Ali menjawab, "Karena saya ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang membawa amal baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Jamaah salat Jumat hafizakumullah, bukan hanya dilipat gandakan balasannya. Orang yang rajin bersedekah, berimpak,
akan dihindarkan dari beragam bencana dan malapetaka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah sabdanya yang artinya, obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Dikisahkan pada masa Nabi Saleh alaihissalam, hiduplah seorang tukang tato yang suka merusak pakaian orang-orang. Sekelompok orang lalu menemui Nabi Saleh alaihissalam dan berkata, wahai Nabiullah, doakanlah orang tukang tato itu agar tertimpa musibah karena dia suka merusak pakaian-pakaian kami. Nabi Saleh alaihissalam lalu berdoa agar tukang tato tersebut pulang dalam keadaan tidak selamat. Namun sore harinya Nabi Saleh alaihissalam kaget melihat tukang tato tersebut pulang dengan membawa bundalan dan selamat. Di dalam bundalan itu ada seekor ular yang ganas dan berbisa. Lalu Nabi Saleh bertanya, wahai tukang tato, apa yang kamu lakukan tadi pagi sebelum kamu berangkat? Tukang tato menjawab, saya berangkat dengan membawa 2 buah roti. 1 roti saya sedekahkan kepada orang dan 1 roti saya makan. Lalu Nabi Saleh berkata, benar, Allah telah menyelamatkan kamu dari bahaya malapetaka ular yang bersembunyi di dalam bundalan yang kamu bawa lantaran sedekah yang kamu lakukan. Pergi dan bertaubatlah. Tukang tato itu pun bertaubat dan tidak melakukan kejahatan yang dia lakukan lagi. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita budayakan gemar sedekah, berimpak, terutama ketika kita dalam membangun rumah Allah, masjid kita, Masjid Ainul Yakin. Karena di antara ciri-ciri orang yang bertakwa, ciri-ciri orang yang soleh adalah orang-orang yang tetap bersedekah, berimpak ketika sempit ataupun lapang, ketika suka ataupun duka. Jangan sampai datang penyesalan di belakang, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Dan berimpaklah kalian dari apa yang kamu rezekikan kepada kalian sebelum kematian datang kepada salah satu di antara kalian. Lalu ia berkata, wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan saya bisa bersedekah dan saya termasuk golongan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan khutbah singkat ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang rajin atau gemar bersedekah dan berimpak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.